Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitriani Deksi dengan NIM 211206205. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan Alfred North Whitehead membangun pengetahuan yang menyeluruh mengenai realitas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat pendidikan. Selamat menonton. Sekilas tentang riwayat hidup Whitehead. Alfred North Whitehead, selanjutnya disebut sebagai Whitehead, adalah salah satu filsuf kelahiran Inggris pada tanggal 15 Februari 1861. Ia wafat pada tanggal 30 Desember 1947 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Masa antara kelahiran dan kematiannya adalah masa yang penuh dengan gejolak, yaitu masa terjadinya Perang Dunia I dan II. Pada saat itu juga ditandai dengan penemuan-penemuan yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan, serta beberapa gagasan revolusioner tumbuh dan berkembang menciptakan paradigma baru yang pada gilirannya mengubah sejarah. Misalnya Charles Darwin yang mengemukakan teori evolusinya dan Albert Einstein yang mencetuskan teori relativitas. Whitehead hidup dalam rumpun keluarga yang diantaranya terdapat guru dan pendeta. Sejak tahun 1815, sudah ada keluarga Whitehead yang menduduki jabatan sebagai kepala sekolah swasta khusus di Ramsgate. Ayah Alfred North Whitehead yang bernama Alfred Whitehead pun kemudian menduduki jabatan kepala sekolah swasta tersebut sejak 1852. Pada waktu mulai menduduki jabatan itu, Alfred Whitehead masih berumur 25 tahun. Pada tahun 1867, jabatan itu terpaksa dilepaskan karena ayah Whitehead lebih memilih untuk memusatkan diri dan perhatian pada tugasnya sebagai pendeta. Sejak kecil, Whitehead sudah diajari bahasa Yunani dan bahasa Latin oleh ayahnya. Di sisi lain, sejak kecil minat akan ilmu sejarah dan pendidikan pun sudah tumbuh dalam dirinya. Pada tahun 1875, ia dikirim untuk sekolah di Sandbourne, Dorset, bagian selatan Inggris. Di sekolah itu, Whitehead melanjutkan belajar bahasa Yunani dan Latin, dan juga memperdalam sejarah, khususnya sejarah Yunani dan Romawi. Minatnya pada matematika yang kemudian menjadi salah satu bidang yang didalami dalam karir intelektualnya yang pertama, pun kemudian tumbuh di sekolah tersebut. Pada tahun 1910, keluarga Whitehead kemudian berpindah ke London, dan ia pun mulai mengajar di Universitas College pada tahun berikutnya dengan mengampu mata kuliah matematika. Selama tahun 1914 sampai 1924, ia menjabat sebagai profesor di Imperial College of Science and Technology. Selain itu, Whitehead juga bekerja di Universitas London sebagai administrator. Kemudian ia diangkat sebagai ketua dewan dosen di saat masa jabatannya segera berakhir. Pada tahun 1924, Whitehead pindah ke Amerika Serikat untuk mengajar filsafat di Universitas Harvard. Di sini karirnya sebagai filsuf sudah mulai dibangun. Sebelum ini, Whitehead hanya menekuni bidang matematika dan logika. Alhasil, banyak kemudian karya filsafat yang muncul setelah ia pindah ke Amerika Serikat. Selanjutnya ada filsafat Whitehead. Filsafat yang dibawa oleh Whitehead merupakan pemikiran filosofis yang khas pada dirinya. Ia merupakan filsuf yang memperkenalkan filsafat proses atau filsafat organis, yang menganggap bahwa semua kenyataan yang ada di dunia ini dapat diterangkan dengan berdasarkan prinsip organis. Artinya, segala sesuatu atau realitas bukan merupakan sesuatu yang pasif, tetapi merupakan realitas yang menjadi atau berproses. Filsafat proses ini berpusat pada kategori eksistensi dasaria yang disebutnya actual entities atau actual occasion. Whitehead menyatakan bahwa actual entities, also termed actual occasion, are the final real thing of which the world is made up. Artinya, satu-satunya aktual adalah unsur terakhir yang terbayangkan yang membentuk dunia. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak Whitehead untuk menjelaskan realitas. Baginya tidak ada sesuatu pun yang lebih mendasar dan jelas nyata daripada apa yang disebut dengan actual entities.
Jadi, dasar ontologis adalah segala sesuatu yang ada atau katakanlah dengan sendirinya, merupakan suatu satuan aktual, atau paling tidak menjadi derivasi dari suatu satuan aktual itu sendiri. Whitehead membedakan dua aspek proses, yaitu proses mikroskopis dan makroskopis. Proses mikroskopis disebutnya sebagai proses subjektifikasi, yang merupakan proses menjadi suatu aktual entity, suatu unit individual dengan aktualitas tertentu dari data objektif yang diwariskan oleh masa lalu, yang kemudian mengkondisikan proses itu sendiri. Proses ini dapat pula dikatakan sebagai proses konkresi atau concurrence, yaitu satu kesatuan baru yang diperoleh dari unsur-unsur atau data-data masa lalu yang diwarisinya, yang kemudian menjadi proses pertumbuhan secara kolektif. Sedangkan proses makroskopis adalah proses objektifikasi. Proses ini merupakan proses perubahan atau transition satuan aktual yang telah mencapai kepenuhan diri sebagaimana adanya atau satisfaction, menuju proses menjadi datum bagi timbulnya aktual entity yang baru. Proses yang kedua ini sesuai dengan prinsip universal yang lainnya, yang kemudian disebutnya sebagai prinsip relativitas. Prinsip relativitas ini menganggap bahwa setiap pengganda atau wing merupakan suatu sumber daya, a potential, bagi suatu proses menjadi becoming satu actual entity yang baru. Sebagai filsuf yang sempat menyinggung soal pendidikan, Whitehead pernah menyatakan bahwa tujuan pokok pendidikan adalah membentuk manusia-manusia yang baik, yaitu berbudaya dan berkeahlian dalam salah satu cabang pengetahuan. Berbudaya berarti mempunyai wawasan yang luas, karena orang yang berbudaya mempunyai kepekaan dan keterbukaan akan keindahan dan perasaan, atau nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan keahlian dalam bidang pengetahuan tertentu membuat orang menjadi produktif dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut diuraikan secara garis besar gagasan dan pemikiran Whitehead tentang pendidikan. Ada 3 konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Whitehead. Yang pertama, sumbangan filsafat spekulatif pada pendidikan. Yang kedua, kemandirian belajar peserta didik. Dan yang ketiga, tahap-tahap ritme dalam pendidikan. Yang pertama ada sumbangan filsafat spekulatif pada pendidikan. Filsafat spekulatif Whitehead ini penting untuk memberi suatu pandangan yang bersifat sintetis dan komprehensif atas realitas, yang dewasa ini cenderung semakin terpeta-petakan dan terfragmentasi. Kecenderungan ini secara harfiah muncul sebagai efek dari spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin ketat, yang diilhami oleh arus profesionalisme, serta sebagai efek dari sulitnya membangun komunikasi antar berbagai disiplin ilmu. Sifat komprehensif yang dimaksudkan sebagai pemikiran atau gagasan-gagasan sentral dalam sistem tersebut, saling berkaitan atau saling mengendalikan. Seluruh sistem bersifat organis, sehingga bagian-bagian tidak bisa dimengerti sepenuhnya lepas dari bagian yang lain. Sifat logis dimaksudkan sebagai sistem itu seluruhnya bersifat konsisten, tunduk pada hukum-hukum penalaran, dan bersifat rasional. Whitehead berpendapat bahwa jika pada puncak-puncak peradaban tidak ada filsafat yang dapat menawarkan suatu visi yang integratif dan komprehensif mengenai realitas, maka kebosanan dan kemerosotan serta berkurangnya kegairahan usaha akan tercipta. Adanya visi integratif ini dan komprehensif kemudian dapat pula memberi arti bagi kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sosial budaya bermasyarakat. Dan terpentingnya adalah dapat pula memberikan arah bagi perkembangan sejarah. Adapun konsep yang dikemukakan yang kedua adalah kemandirian belajar peserta didik. Sesuai dengan pandangannya mengenai manusia sebagai makhluk yang dinamis, Whitehead memandang pendidikan sebagai usaha pendampingan terhadap peserta didik sebagai pribadi-pribadi yang hidup. Mereka sendiri secara kodrati bersifat aktif dan kreatif dalam berproses, membentuk dan mewujudkan jati diri. Menurutnya, peserta didik adalah pribadi yang hidup. Maksud pendidikan adalah untuk merangsang dan membimbing perkembangan peserta didik. Dengan demikian, maka peran pendidikan formal adalah lebih bersifat memberi jalan dan menciptakan suasana yang mendukung bagi berjalannya proses kodrati tersebut. Pendidik lebih bersifat sebagai pendamping atau pembantu daripada menentukan pokok berhasil tidaknya pendidikan. Aktivitas peserta didik dalam usaha membentuk dan mewujudkan diri merupakan sesuatu yang hakiki dalam pendidikan.
Whitehead menyatakan bahwa pengembangan intelektual yang bernilai adalah pengembangan diri, sehingga jika demikian halnya, maka aktivitas diri peserta didiklah yang merupakan landasan bagi pendidikan. Jika ditelaah secara saksama, model pendidikan yang diajukan Whitehead tersebut tidak lain merupakan model pendidikan progres yang menumbuhkan asas kemajuan kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diberi suatu kebebasan baik secara fisik maupun psikis untuk mengembangkan potensi-potensi yang terpendam dalam dirinya dengan mengabaikan rintangan atau hambatan dari orang lain termasuk guru itu sendiri. Yang terakhir adalah tahap-tahap ritme dalam pendidikan. Penangkapan atau penyerapan peserta didik terhadap mata pelajaran sangat bervariasi. Di samping dipengaruhi kondisi fisik, juga dan yang paling utama adalah dipengaruhi oleh kemampuan kognitif peserta didik tersebut. Oleh karena itu, pendidikan akan menunjang proses perkembangan kodrat kehidupan peserta didik jika disesuaikan dengan ritmis dalam pendidikan. Menurut Whitehead, ada 3 ritmis dalam pendidikan, yaitu tahap romance, tahap precision, dan tahap generalization. Yang pertama ada tahap romance. Tahap pengenalan pertama yaitu tahap suatu bahan yang dipelajari masih terasa baru, segar, dan menarik. Tahap ini merupakan tahap di mana terjadi proses penemuan, proses menjadi terbiasa dengan gagasan-gagasan yang aneh, proses muncul pertanyaan-pertanyaan, dan usaha untuk menjawabnya. Proses merekayasa pengalaman-pengalaman baru, dan termasuk di dalamnya adalah proses mencatat apa yang terjadi sebagai akibat dari petualangan-petualangan baru. Pada tahap ini, peserta didik memperoleh sedikit gambaran umum, kendati masih kabur, tentang apa yang dipelajarinya, dan pada tahap ini pula pengetahuan masih bersifat intuitif, berdasarkan kontak pertama dan belum dirinci atau disistematisasikan. Yang kedua ada tahap precision, yaitu pengetahuan pada tahap ini sudah mulai dirinci dengan disistematisasi. Artinya, proses belajar pada tahap pertama akan dimunculkan kebutuhan baru untuk memahami secara tepat apa yang sudah diketahui. Ketelitian analisis untuk secara lebih seksama mengkaji fakta-fakta yang ada, mengandaikan adanya pengetahuan dan mengerti apa yang tepat tentang sarana-sarana yang diperlukan untuk berpikir, bertutur, dan menulis secara ilmiah. Singkatnya, pengetahuan ini sudah mulai memasuki dunia atau pemikiran rasional ilmiah. Dan yang terakhir ada tahap generalization. Tahap sebelumnya diintegrasikan seraya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, tahap ini merupakan suatu langkah kembali ke romantisme dengan tambahan kelebihan berupa gagasan-gagasan yang sudah diklasifikasikan dan berupa penguasaan teknik yang relevan. Kemudian, pada tahap generalization ini pula, sesuatu yang tertentu diketahui jelas batas-batasnya. Sudah diketahui, kecakapan tertentu sudah diperoleh, dan aturan-aturan umum serta hukum-hukumnya dengan jelas sudah dipahami, baik dalam perumusannya maupun penerapan sampai detail. Kesimpulannya, dalam filsafat yang menjadi prinsip dasar untuk menerangkan semua realitas adalah prinsip proses atau organis, sehingga filsafat yang disebut dengan filsafat proses atau filsafat organis. Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh realitas selalu berkembang secara dinamis, senantiasa dalam proses menjadi. Realitas dipandang sebagai organis yang terus dan terus berproses, khususnya dalam dunia pendidikan. Upaya yang harus dikembangkan dalam rangka membangun pandangan yang menyeluruh mengenai realitas adalah pendidikan yang progresif, yang memperhatikan aspek kebudayaan dan sains. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.